Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Ahmad Maulana dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam EPB UPI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan memaparkan laporan kegiatan studi independen bersertifikat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi yang spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha dan industri. Dalam studi independen bersertifikat ini, saya mengikuti kegiatan yang berjudul Digital Leadership Through Coding di PT Prograde Global Indonesia. PT Prograde Global Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan platform pembelajaran bahasa pemrograman secara online. Prograde hadir membawa misi coding untuk semua dan ingin menjangkau baik para penggemar IT maupun masyarakat awam, sehingga lebih banyak pengguna akan memiliki keahlian yang paling diminati di era industri, yaitu kreativitas, kepercayaan diri, mengasah keahlian berpikir secara kognitif dan kritis, serta mendapatkan akses terhadap materi pembelajaran coding kapanpun dan dimanapun. Saat ini, Prograde berpusat di Tokyo, Jepang dan membuka cabang di berbagai negara seperti di India dan di Indonesia. Program Digital Leadership Through Coding yang saya ikuti ini berfokus pada pembelajaran bahasa pemrograman web page development atau pengembangan website. Selain belajar bahasa pemrograman, saya juga belajar mengenai design thinking serta digital mindset yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan full online melalui situs web yang sudah disediakan oleh Prograde. Selain itu, setiap minggunya diadakan live session yang dapat diikuti untuk mempermudah belajar coding, serta terdapat grup support system melalui Telegram, WhatsApp, dan Discord untuk mempermudah penyebaran informasi, komunikasi, serta diskusi antara mentor dan peserta. Pelajaran bahasa pemrograman yang saya ikuti meliputi HTML dan CSS, JavaScript, SQL, dan Node.js. HTML dan CSS merupakan bahasa pemrograman front-end yang digunakan untuk membuat dan mendesain tampilan situs web. HTML memiliki fungsi untuk membuat dan menyusun struktur halaman pada website agar dapat ditampilkan dalam web browser. Sedangkan CSS berfungsi untuk mendesain tampilan halaman serta mengatur tampilan elemen komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dua bahasa ini dapat membuat tampilan halaman website menjadi lebih modern dan responsif. HTML dan CSS sangat penting dipelajari karena akan menjadi fondasi untuk dapat mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Yang berikutnya, JavaScript. JavaScript merupakan salah satu bahasa script client yang sering digunakan untuk mengembangkan website statis menjadi website yang lebih interaktif. Banyak sekali fungsi JavaScript yang dapat digunakan dalam pengembangan suatu website, mulai dari mengotomatisasi tugas-tugas yang sederhana, melakukan banyak kontrol pada website, menambahkan animasi pada bagian tertentu, memberikan respon dalam berbagai tindakan tanpa memuat halaman server yang baru, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah SQL. SQL merupakan salah satu bahasa pemrograman query dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam website. SQL dapat menganalisis data yang tersimpan dalam database suatu website. Database sendiri menyimpan string dan angka, contohnya seluruh data postingan media sosial atau seluruh data penjualan online. Database mengelola data di dalam tabel. Secara vertikal, data disusun dalam kolom dan secara horizontal, data disusun dalam baris. Untuk mendapatkan data dan mengelolanya harus menggunakan query. Query merupakan perintah yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan database. Oleh karena itu, SQL digunakan untuk menuliskan query-query tersebut. Yang terakhir adalah Node.js. Node.js merupakan bahasa pemrograman yang digunakan pada sisi server atau backend. Server merupakan alamat suatu website yang memungkinkan kita dapat membuka suatu informasi yang disimpan pada website. Dengan bahasa Node.js, kita dapat mengatur server sesuai dengan informasi yang diminta oleh pengguna. Misalnya, jika kita ingin mengunjungi Shopee, maka kita harus menuliskan alamat servernya, yakni shopee.co.id. Kemudian, jika kita ingin beralih pada Shopee Mall, maka alamat servernya harus kita ubah menjadi shopee.co.id/mall. Perpindahan server tersebut dapat diatur menggunakan Node.js. Selain mempelajari bahasa pemrograman, peserta atau mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut harus membuat proyek pada setiap bahasan materi yang diajarkan. Seperti pada pelajaran HTML dan CSS, peserta membuat website landing page sederhana. Pada pelajaran JavaScript, peserta membuat website kalkulator. Pada pelajaran SQL, peserta mengelola serta menganalisis data penjualan. Dan pada materi Node.js, peserta membuat aplikasi web sederhana.
Kesan mengikuti kegiatan tersebut tentunya sangat menyenangkan. Pembelajaran yang mudah dan fleksibel, mendapat banyak relasi dari kampus lain, serta menambah ilmu baru seputar bahasa pemrograman yang dapat menunjang karir dalam bidang IT. Kesimpulannya, Digital Leadership Through Coding yang dilaksanakan oleh PT Prograde Global Indonesia dalam studi independen bahasa sertifikat merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempelajari bahasa pemrograman seputar pengembangan website. Cangkupan pembelajarannya mengenai HTML dan CSS, JavaScript, SQL, dan Node.js. Selain mempelajari bahasa pemrograman, peserta juga mempelajari mengenai design thinking dan digital mindset untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin cukup sekian video laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.